Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, selamat petang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Karo Fahmi, kali ini di Berndo TVRI Bengkulu. Dan untuk di kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan satu tema, yaitu mengenai perkembangan terbaru program CKG di Bengkulu. Dan untuk itu narasumber kita telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak Edriwan Mansyur selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat tentunya? Alhamdulillah. Dan berikutnya kita sapa juga ada narasumber kita, ada Agung Saputra SKM selaku promosi kesehatan Puskesmas Kampung Bali. Selamat sore Gung. Sehat Gung? Alhamdulillah. Baik. Nah, kita akan berbincang tentunya dengan kedua orang narasumber kita mengenai program terbaru dari CKG ini sendiri ya. Sebelum kita ke banyak hal yang akan kita tanyakan tentang CKG ini sendiri. Mungkin apa sebenarnya program CKG ini terlebih dahulu Pak? Boleh dijelaskan terlebih dahulu, silakan. Terima kasih Bung Khairul. Jadi CKG ini singkatan dari Cek Kesehatan Gratis. Cek kesehatan gratis, baik. Atau program pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi kalau kami itu memakai nomenklaturnya CKG ini. CKG. Cek Kesehatan Gratis. Jadi ini sebuah program yang layak atau patut kita apresiasi dari Bapak Presiden kita, Bapak Haji Prabowo, bahwa di antara program visi misi beliau Asta Cita itu kan ada 8. Jadi yang dari kami dari kesehatan ini, Kementerian Kesehatan ini ada 3 program prioritas yang dilaksanakan. Ya. Yaitu yang pertama peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti peningkatan status rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatannya seperti kita dapat di Bengkulu ini 10 dari 10 rumah sakit yang diprioritaskan kita dapat di Kabupaten Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah, baik. Di rumah sakitnya itu tipe D dinaikkan menjadi tipe C. Jadi artinya kualitas pelayanan itu Akan lebih baik. baik. Yang kedua, penurunan angka tuberkulosis, penyakit TBC. Dan yang ketiga adalah CKG ini. CKG. Kesehatan gratis. Jadi di antara 8 program prioritas ini yang di kesehatan itu ada 3 ini. Di samping ada lagi program-program misalnya makanan bergizi gratis, betul. Koperasi Merah Putih. Itu leading sektornya lain. Nah, yang leading sektornya yang diarahkan oleh Kementerian Kesehatan ke Kementerian Kesehatan ini adalah cek kesehatan gratis ini merupakan satu program yang kami lihat ini lebih kepada promotif preventif, pencegahan. Saya masih ingat ya kalau Mas Agung ini dia selaku promotor kesehatan, tenaga promosi kesehatan, ada zaman germas-germas dulu. Iya, betul. Gerakan masyarakat sehat. Ada beberapa poin diantaranya, 1 pola hidup ya makanan yang sehat, kemudian cara olahraga, ya aktivitas fisik. Betul. Dan tidak merokok dan lain sebagainya. Salah satunya adalah cek kesehatan. Cek kesehatan. Cek kesehatan itu minimal 6 bulan waktu itu dulu. Oke. Waktu itu masih kita mikir cek kesehatannya gimana caranya. Apakah mahal, apakah berbiaya atau tidak. Nah, di pemerintahan Pak Prabowo ini difasilitasi. Cek kesehatan itu gratis. Gratis. Jadi di awal-awalnya namanya adalah cek kesehatan bagi orang yang berulang tahun. Masih ingat kan? Oke, betul. Jadi siapa yang berulang tahun itu silakan pada hari dia berulang tahun Dilakukan pemeriksaan kesehatan. bulan yang berulang tahun, pemerintah memberikan kado ulang tahunnya adalah pemeriksaan kesehatan secara gratis. Oke. Nah, dalam perkembangannya ini nampaknya antusias dari masyarakat cukup banyak. Ternyata bukan hanya yang di ulang tahun itu yang butuh pemeriksaan itu. Betul. Di luar itu juga kami gimana? Kami butuh ini. Kami juga pengen gitu ya kan, Pak? Pengen juga. Kami mau masuk sekolah, kami mau ini, mau itu. Nah, pemerintah membuka peluang lagi. Nggak sampai 6 bulan atau 5 bulan ya, itu berubah. Hampir semuanya lagi. Silakan. Kebijakan ini berubah ya Pak? Kebijakannya berubah bukan hanya untuk orang ulang tahun, tapi juga seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Silakan. Baik. Nah, akhirnya ya tujuannya begitu. Kita melihat mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul, oke. Minimal kita bisa mencek kalau ada kondisi-kondisi tubuh kita yang memang perlu penanganan segera. Jadi kalau kita lihat fenomena yang berkembang di masyarakat, kadang-kadang takut dengan cek kesehatan. Betul. Takut ketahuan penyakitnya. Takut ketahuan penyakitnya.
Justru kita mencegah, Ya. jangan sampai terjadi penyakit. Gitu. Contoh yang di umur-umur udah di atas ya umur 40 tahun atau apa ya, itu mesti secara teratur mengukur tensinya, Ya. kolesterolnya, gula darah dan lain sebagainya. Dan kenyataannya memang dalam perkembangan memang kita temukan hipertensi aja lah contohnya. Ada waktu itu kita turun dengan kelompok orang yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Ternyata 80%-nya menderita hipertensi. Nah ini kalau didiamkan, kan nggak tahu penyakitnya tiba-tiba waktu pas sedang menjalankan ibadah Akan langsung kena bermasalah stroke, tentunya. serangan. Tapi kalau sudah dilakukan cek kesehatan sebelumnya, tentu waspada. Betul. Jadi Baik. pola pikir ini yang harus kita coba promosikan kepada masyarakat, bahwa program pemerintah ini cek kesehatan gratis ini adalah suatu program yang sangat membantu. Namanya gratis, ya. Walaupun gratis ini secara bertahap, tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa memberikan standar yang sama. Oke. Contoh, puskesmas yang berada di perkotaan dengan puskesmas yang jauh berada di pedesaan, mungkin kapasitas mereka di dalam memberikan layanan mungkin berbeda. Oke, baik. Apakah karena SDM-nya, Peralatannya karena mungkin. peralatannya. Nah, tapi yang jelas dalam tahap proses awal-awal ini kita harus coba Oke. memulai proses ini yang tujuannya memang bagus ini. Oke, baik Pak. Ini Kita sedang beralih dulu. berkembang gitu. Siap. Kita beralih ke Agung dulu tentunya sebagai selaku promosi kesehatan, dan untuk pertanyaannya mungkin mengenai CKG ini sendiri. Apakah sudah mulai berjalan untuk saat ini atau seperti apa, Agung? Baik, untuk kegiatan CKG seperti yang sudah disampaikan Bapak tadi, bahwasannya sudah berlangsung lebih kurang dari 6 bulan sebelum sudah. Oke. Akan tetapi kemarin kan persepsinya pada saat ulang tahun saja. Iya. Jadi masih bingung nih, padahal kan kami belum ulang tahun, gimana kami mau cek kesehatan. Sudah berubah, setelah dilakukan perubahan peraturannya sudah banyak untuk terkhusus kita di wilayah Kampung Bali, Puskesmas Kampung Bali. Tadi kita tanyakan juga sama teman yang memang penanggung jawab dari CKG-nya, sudah masuk kurang lebih udah 200 masyarakat kita yang melakukan CKG gitu. Oke, berarti sudah mulai berjalan programnya ya. Oke, dan kemarin berjalannya karena untuk ulang tahun saja, tapi saat ini dilakukan untuk seluruh masyarakat tentunya ya. Oke, nah kita kembali ke Pak Kadis tentunya. Untuk Pak Kadis, sejauh ini mungkin apa sih tantangan untuk menjalankan program dari pemerintah ini untuk CKG ini sendiri, Pak Kadis? Mungkin ada tantangan tersendiri dari pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya Dinas Kesehatan selama melakukan cek kesehatan gratis ini. Ya. Tantangan yang paling besar adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ya. Jadi tidak semata-mata secara medis, teknis yang menjadi tantangan. Memang dari sisi regulasi, ya. Kemudian dari sarana prasarana, Iya. obat-obatan, ya BMHP namanya, Iya. fasilitas. Itu semua berproses dalam waktu yang sama. Perencanaannya itulah, pelaksanaannya itulah, evaluasinya juga itulah. Ya. Jadi semuanya berlangsung dalam saat yang bersamaan, saking semangatnya pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah juga dari provinsi dan kabupaten. Ini yang paling penting dulu, pemahaman ini. Betul. Makanya itu tidak bisa tergantung pada satu program atau satu bidang, tapi juga tergantung pada semua sektor. Seperti Mas Agung ini. Iya. Beliau di puskesmas, tidak ada tindakan medis Ya. kalau kapasitas dia melakukan. Bukan yang menyuntik, bukan yang ngambil darah, Betul. bukan yang melakukan tindakan-tindakan medis pemeriksaan secara langsung ke pasien. Hanya promo kesehatan ya, Nah, Pak. promosi kesehatan ini, mereka itu adalah seorang tenaga profesional yang memang tugasnya, analisa jabatannya memang mempromosikan Iya. kesehatan ini gitu. Nah, internal kita sendiri perlu pemahaman dulu nih, supaya sampai pesan moral ini kepada masyarakat. Oh, kamu bukan harus disuntik Iya. pemeriksaan kesehatan. Betul. Minimal tensi atau bertanya ke puskesmas itu bukan ketika sakit aja gitu. Iya. Sebelum sakit justru lebih ramai ke puskesmas lebih bagus. Jangan tunggu sakit baru ke puskesmas. Nah, ini yang harus kita coba Edukasi ya. edukasi kepada masyarakat
Kalau memang tantangan yang akan saya sampaikan tadi, ini memang tantangan yang sifatnya memang sudah memang begitulah dari zaman dulu. Baik. Alat kurang, Iya, sarana betul. kurang, apa segala macam. Tenaga medis pun kurang ya, itu. Pak ya. Itu tantangan kita, semuanya tantangan kita. Tapi yang paling penting itu adalah pemahaman seperti yang kami bilang. Betul. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, Pak. Tentunya kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami tentunya di Berndo TVRI Bengkulu.